Jadi soal TWK yang muncul di SKD baik 2023 yaitu CPNS dan juga SKD Kedinasan 2024, model TWK-nya itu sudah pendek dan opsinya positif semua. Terlihat semuanya benar, tetapi hanya satu jawaban yang paling benar, teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas soal TWK model terbaru. Langsung aja teman-teman, kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Faiz. Spesial banget membahas soal TWK model yang terbaru. Opsinya itu mirip-mirip dan sangat hot, teman-teman. Kita akan bahas soal yang penalaran. Walaupun di soal TWK ada 1 atau mungkin sampai 3 soal yang modelnya hafalan, tetapi mayoritas peserta dapatnya full penalaran, teman-teman. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Pasal 29 ayat kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Apa tantangan utama dalam menjalankan pasal ini? Oke. A. Kebebasan beragama dapat disalahgunakan. B. Kebebasan beragama sering menghambat proses pembangunan. C. Perbedaan dalam memahami ajaran agama dapat menimbulkan konflik. D. Penegakan kebebasan beragama dapat memicu ketidakadilan. E. Penerapan kebebasan beragama dapat melemahkan rasa nasionalisme. Oke. Menurut aku ini soal yang hot banget karena opsinya menurut aku ini cocok banget ya buat semuanya. Tapi kita akan coba lihat tantangan yang paling utama dalam menjalankan pasal ini. Kita seperti mengerjakan soal TKP di mana opsinya semuanya baik, semuanya bagus, tetapi satu opsi itu yang paling bagus sesuai dengan permintaan soalnya ya. Biasanya ya mana yang paling efektif, mana yang paling utama, itu kita akan pilih yang paling terbaik, teman-teman ya. Oke, silakan nomor 1 teman-teman boleh pause videonya kalau mau pause dulu. Kalau udah kita bahas. Untuk mengerjakan soal TWK, teman-teman perlu memahami dulu ya intinya apa. Untuk soal pasal-pasal seperti ini biasanya isinya sudah ditertakan di dalam soalnya, teman-teman ya. Nah, nanti ditanyakan implementasinya, hambatannya dan segala macam. Nah, pasal 29 ayat kedua intinya adalah negara itu menjamin kemerdekaan kepada ya tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Jadi penduduk itu diberikan kebebasan untuk memilih agama mana yang dia yakini ya. Nah, kemudian setelah dia memilih itu, maka pemerintah juga memberikan kesempatan ya beribadah menurut agamanya masing-masing, gitu teman-teman ya. Jadi apa kemungkinan yang akan terjadi kalau orang itu akan diberikan kebebasan memilih agamanya sesuai dengan kepercayaannya, memilih agama sesuai dengan keyakinannya tadi, gitu kan. Nah, kemudian mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka ya. Maka yang akan muncul terjadi yang pertama adalah pasti akan ada keambiguan atau kebingungan, mungkin lebih tepatnya kebingungan atau perbedaan interpretasi gitu. Nah, mereka kan karena orang aku milih agama ini deh, aku milih agama ini, aku milih agama ini, aku milih agama ini. Maka tantangannya adalah akan terjadi perbedaan interpretasi. Sebenarnya agama mana sih yang paling benar gitu ya? Kok ini milih ini, milih ini, milih ini. Maka akan terjadi perbedaan interpretasi yang itu nanti kedepannya akan bisa menimbulkan konflik, teman-teman ya. Perbedaan agama tadi bisa menimbulkan konflik juga gitu, teman-teman. Nah, arahnya ke situ tantangan utamanya gitu kan. Nah, aku bacakan ya di bagian pembahasannya. Pada pasal 29 ayat kedua ya Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan ya tiap individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, namun tantangannya itu pasti akan muncul dalam pelaksanaannya, yaitu perbedaan interpretasi, perbedaan pandangan ya. Nah, atau pemahaman terhadap ajaran agama mana sih yang sebenarnya yang paling baik, dan itu sebenarnya akan bisa menimbulkan konflik antar kelompok agama. Nah, perbedaan pandangan ini seringkali menimbulkan ketegangan, terutama ketika kelompok-kelompok tertentu merasa praktik keagamaannya yang paling benar dibanding agama yang lain gitu. Nah, mana opsi yang paling cocok gitu, teman-teman? Yang A, kebebasan beragama dapat disalahgunakan untuk menyebarkan paham yang bertentangan. Nah, bukan ke sini. Ya, alasan utamanya atau tantangan utamanya ketika orang itu ya bebas memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, bukan ke arah A. Tetapi nanti akan timbul interpretasi atau pemahaman yang berbeda terkait agama-agama tadi gitu kan. Nah, B, kebebasan beragama sering menghambat proses pembangunan. Harusnya tidak menghambat proses pembangunan ya, maka ini kurang tepat ya. Perbedaan dalam memahami ajaran agama dapat menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat karena dia akan merasa agama saya loh yang paling benar, agama saya loh yang paling tepat gitu kan. Nah, ini adalah yang kemungkinan yang paling utama, teman-teman. Yang D, penegakan kebebasan beragama dapat memicu ya ketidakadilan dalam layanan publik terhadap kelompok agama tertentu. Ini bukan ke sini arah dari pasal ini ya, tantangan utamanya. Penerapan kebebasan beragama dapat melemahkan rasa nasionalisme. Harusnya tidak ya.
Harusnya malah memperkuat ya teman-teman ya. Nah, maka ya ini dari soal nomor 1 ya, yang utama, tantangan paling utama yang akan terjadi dari pelaksanaan pasal 29 ayat 2, di mana orang itu diberikan kebebasan dan negara itu menjamin setiap warganya untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya, maka akan terjadi perbedaan interpretasi. Sebenarnya agama mana yang paling benar? Dan ini itu bisa menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, menurut aku soal-soal seperti ini harus sering dilatih supaya teman-teman terbiasa menganalisis. Semangat buat teman-teman semuanya ya, yang kurang lebih mungkin 5 minggu lagi ya akan melaksanakan tes. Semoga lancar teman-temanku semuanya. Aku tunggu kabar terbaik kalian semua. Yuk kita jawab dulu teman-teman, nomor 1 ya. Jawabannya yang C. Oke, jangan lupa berdoa sebelum belajar, nanti sebelum tes juga. Semoga diberikan kemudahan dan keberkahan teman-teman ya. Di Al-Faiz nomor 1 selalu diawali dengan C teman-teman, karena C itu cinta. Oke, semoga makin cinta persiapan SKD ini teman-teman belajarnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel pendidikan ini, sudah subscribe, udah like, udah share, sudah dukung kita. Semoga berkah selalu. Amin ya. Semangat buat teman-temanku. Kita lanjut. Kemudian soalnya memang sekarang terkesan pendek, namun opsinya juga hot teman-teman ya, menjebak semua. Opsi juga tidak terlalu panjang seperti nomor 2 ini, tapi kita harus hati-hati dan menganalisis lebih dalam lagi teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilar konstitusi negara Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dan penyelenggaraan negara. Tujuan utama pentingnya keberadaan sebuah konstitusi dalam sebuah negara itu apa? Oke ya. Oke. Yang A, menerapkan kebijakan ekonomi, mengatur hubungan diplomatik, menentukan strategi pembangunan, menjamin hak asasi, menyusun kebijakan pertahanan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Silakan. Oke, boleh komen. Ini menurut aku positif semua. Ini positif, 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 positif. Tetapi inti pertanyaannya, tujuan paling utama, paling pertama, pentingnya adanya konstitusi, adanya peraturan ya, adanya landasan itu buat apa teman-teman? Silahkan komen. Ya, kalau sudah kita bahas. Tujuan utama adanya sebuah konstitusi itu adalah mengatur kehidupan bernegara, baik untuk rakyatnya, untuk warganya, dan juga pemerintahnya gitu. Artinya warga punya kebebasan, pemerintah juga bisa menjalankan peraturan ya, dan juga pemerintah itu tidak semena-mena. Berarti kan ini lebih mengatur ya, konstitusi atau landasan ini ya, dia mengatur warganya dan juga pemerintahnya. Nah, di sini lebih tepatnya yang mana? Lebih ke menjamin hak asasi manusia ya untuk warganya dan memberikan batasan kekuasaan kepada pemerintahan. Jadi untuk rakyatnya dan untuk pemerintahannya. Nah, untuk opsi yang lain teman-teman ya, menetapkan kebijakan ekonomi nasional yang adil dan merata, ini juga untuk pemerintah. Mengatur hubungan diplomatik, ini juga aturan pemerintah, tapi bukan tujuan utama. Jadi nanti ketika tes bisa aja teman-teman dapat opsi yang semuanya bagus, semuanya positif, semuanya relevan, tetapi mana yang paling utama sesuai dengan permintaan soalnya. Tujuan utama pentingnya adanya sebuah konstitusi berarti mengatur ya, mengatur kehidupan bernegara untuk rakyat dan juga pemerintahannya. Maka jawabannya yang di... Oke teman-teman, hot banget ya. Semoga teman-teman makin terbiasa latihan soal seperti ini. Kalau teman-teman pengen belajar video short ya, video pendek vertikal, teman-teman bisa ke TikTok Privat Al-Faiz atau Instagram pribadi aku Febrian Faiz atau Instagram Privat Al-Faiz buat dapat informasi seputar CPNS. Mau nanyain kelas juga atau tryout, itu bisa ke Instagram Privat Al-Faiz ya. Lengkap teman-teman ya. Lanjut. Dalam demokrasi Pancasila harus memiliki integritas, moralitas, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana demi kepentingan rakyat. Integritas pejabat publik paling baik diwujudkan melalui apa? A. Meningkatkan kesejahteraan sektor swasta, B. Membangun transparansi pengambilan keputusan, C. Mengembangkan inovasi teknologi, D. Membangun hubungan baik, atau E. Meningkatkan partisipasi pejabat. Kira-kira jawabannya apa? Komen dulu teman-teman. Buku Al-Faiz jangan lupa nanti diklaim ya bonus ya, karena kelas online akan segera dimulai di pertengahan September ini untuk kelas online gratis buku ya. Untuk kelas online yang berbayar teman-teman sudah full semuanya, DEF sudah full, tapi teman-teman tenang aja bisa kebagian nanti di kelas rekamannya ya. Ada di website privatalfaiz.id, intinya fiturnya sama semua, bedanya cuma nggak dapat live-nya aja. Tapi live-nya berupa rekaman ya, nanti kelas online-nya berupa rekaman.
Oke, silakan nomor 3 boleh teman-teman komentari kira-kira apa jawabannya kalau sudah kita bahas. Kata kuncinya dalam demokrasi Pancasila ya harus memiliki integritas, moralitas, dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, di sini integritasnya pejabat publik yang paling baik. Nah, ini yang paling baik berarti kemungkinan ada integritas yang baik-baik nih, tapi mana yang paling baik nih? Ini model seperti TKP ya. Meningkatkan kesejahteraan sektor swasta yang memberikan keuntungan bagi negara. Ini ya benar, ini ya itu yang dilakukan ya. Tapi apakah ini yang disebut integritasnya belum terlihat untuk opsi yang A. Membangun transparansi pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Nah, teman-teman perlu pahami, integritas itu bisa berlaku kejujuran ya berupa kejujuran, kemudian berupa transparansi ya kan ya, secara terbuka, nggak ada yang ditutupi gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nah untuk poin B ini sudah masuk, teman-teman. Mengembangkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisien pemerintah belum terlihat. Ini bagus, ini positif tetapi belum terlihat integrasinya. Membangun ya integritasnya, membangun hubungan baik dengan semua pihak untuk memperluas jaringan. Ini baik tetapi belum terlihat integritas pejabat publiknya mana gitu ya. Meningkatkan partisipasi pejabat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini udah bagus, tetapi yang paling baik ya berhubungan dengan integritas, baik itu kejujuran, tanggung jawab ataupun transparansi ya, maka jawaban yang paling tepat ada di poin B, teman-teman ya. Membangun transparansi pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Dalam demokrasi Pancasila, integritas pejabat publik terutama diwujudkan melalui transparansi, karena hal ini menunjukkan bahwa pejabat bertindak jujur dan terbuka ya menjalankan tugasnya. Itu integritasnya, teman-teman ya. Jawabannya yang B. Lanjut. Selalu di video Al-Faiz aku baca pengalaman peserta yang sudah tes ya. Kemudian di buku Al-Faiz juga nanti kelas online-nya juga aku bacain testimoni pengalaman para peserta, baik yang dari angkatan 2023 atau yang ikut di gelombang pertama SKD, yaitu di bulan Juli Agustus aku bacain ya. Oke, ini dari salah satu siswa. Ini aku memberikan FR yang aku ingat dan mungkin bisa menjadi referensi tim Al-Faiz buat bikin TO lagi. Siap. TWK soalnya singkat, opsi pilihannya HOTS, dan ada soal cerita yang serupa dengan kayak soal TKP. Wah, luar biasa ya. Semangat teman-teman. Ada EYD, kesimpulan, implementasi, sila kedua, sila kelima, tingkat nasionalisme dalam keluarga, undang-undang. Nah, ini soal-soal yang muncul teman-teman ya. Semoga teman-teman makin semangat ya. Kemudian ada di grup ASN 2024. Ya, ini di grup besar 446, luar biasa nilainya kakaknya ya. Wah, luar biasa. Ini berapa nih? Oh, TIU-nya 130 ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Faiz dan tim yang sudah membimbing dan mengajari saya. Ranking 5, Masya Allah, luar biasa, puji Tuhan katanya ya. Di ranking 5 di sesi saya dengan nilai 446. Sekali lagi terima kasih Kak Faiz dan tim. Luar biasa, semangat buat kakaknya semuanya ya. Oke, kita lihat testimoni yang kedua. Nah, tetap di grup ya, masih sama. Dari Kak DRE, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Faiz untuk paket TO-nya. Berhasil mendapatkan nilai 451, luar biasa, itu nilai yang besar teman-teman ya. Paket TO-nya hot banget, mirip banget sama TIU SKD asli. Masya Allah, luar biasa, ikut bangga ya teman-teman ya. Untuk bukunya yang ini, teman-teman cetakan ke-9, karena cetakan 8 udah lama banget habisnya. Nanti teman-teman kalau nggak kebagian kelasnya, nanti teman-teman dapat rekaman kelasnya. Dapat tryout paket yang ke-11 ini yang bener-bener mantap teman-teman ya. Dapat bonus ini juga ya. Semua segera klaim ya, linknya ada di kolom deskripsi video. Ini sedang proses pengiriman dari seminggu ini, kita ngirim terus ya, karena pre-order udah tembus 10.700 dan ini terus naik terus teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti bisa join ke kelasnya. Semangat ya buat semuanya. Satu lagi Kak Ilyas ya. Oke, dapat peringkat 1 sesi kedua BKN ya Surabaya. Masya Allah, luar biasa Kak. Berkah selalu, bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan teman-temanku semuanya. Makasih atas dukungan kalian semuanya juga ya. Kita lanjut. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk menciptakan kerukunan, menumbuhkan kedisiplinan, serta mengembangkan sikap toleransi dan egaliter di masyarakat Indonesia. Yang mana di bawah ini bukan merupakan dorongan lain untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. A. Integrasi pendidikan Pancasila. B. Penerbitan literatur. C. Penggunaan platform digital. Atau D. Pelaksanaan program-program keagamaan. Atau E. Penyelenggaraan kegiatan sosial yang mendorong partisipasi aktif warga. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen di kolom komentar teman-teman. Silakan. Boleh yuk. Oke, kita bahas teman-teman biar makin semangat ya. Kita bahas soal nomor 4. Jadi di sini kata kuncinya yang mana yang bukan dorongan untuk membuat orang melakukan pengamalan Pancasila. Ada 45 butir pengamalan Pancasila yang harus kita amalkan teman-teman ya. Nah, mana yang bukan dorongan membuat orang itu mengerjakan sesuatu. Contoh, ketika kita memberikan nasihat, yuk kamu rajin ibadah supaya kamu masuk surga, maka dia akan rajin ibadah. Itu dorongan teman-teman. Yuk kamu belajar yang rajin biar kamu nanti lulus keterima sebagai ASN. Itu dorongan teman-teman. Nah, mana yang bukan dorongan untuk orang ya mengamalkan Pancasila teman-teman? A. Integrasi pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter. Ini jelas dorongan untuk membentuk karakter sehingga orang akan melakukan pengamalan Pancasila tadi.
Penerbitan literatur dan media tentang Pancasila untuk memperdalam pemahaman itu akan mendorong seorang untuk melakukan pengamalan gitu. Penggunaan platform digital untuk mempromosikan diskusi dan kesadaran akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau orang itu sadar, maka dia akan melakukannya, gitu kan. Nah, pelaksanaan program-program keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai spiritual sebagai panduan. Nah, ini bukan dorongan, tetapi ini sudah implementasi dari sila yang pertama. D itu sudah merupakan implementasi, bukan dorongan gitu untuk melakukan penghayatan, teman-teman ya. Penyelenggaraan kegiatan sosial yang mendorong partisipasi aktif warga dalam penegakan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Berarti ini juga merupakan dorongan, teman-teman ya. Maka jawabannya yang lanjut. Seorang warga negara yang menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati simbol negara, dan aktif dalam kegiatan sosial mencerminkan bentuk nasionalisme yang didasarkan pada A. Kesamaan budaya, B. Kesetiaan kepada negara, C. Upaya untuk memajukan perekonomian, D. Kesamaan agama, atau E. Kesamaan etnis atau suku bangsa. Kira-kira jawabannya apa? Boleh, hati-hati jangan sampai kegocek. Oke, jangan sampai kegocek ya. Ingat pengertian nasionalisme, sejarahnya, ya, definisinya, gitu kan. Oke, kalau sudah kita komen di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman aktifin loncengnya karena aku sering upload video-video terbaru yang itu soalnya berkualitas dan juga soalnya update sesuai dengan soal model asli, teman-teman. TWK, TKP, TIU itu udah menggunakan soal model asli semua. Harapanku teman-teman ya jangan sampai ketinggalan ya kalau aku upload video baru. Aktifin loncengnya sesudah subscribe ya teman-teman. Kita bahas. Oke, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, kesamaan wilayah, kesamaan cita-cita, banyak ada. Dengan itu masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Ya seperti pada waktu itu ya, Sumpah Pemuda salah satu pertama deklarasinya dari nasionalisme ini, teman-teman ya, bahwa kita walaupun dari berbagai daerah tapi kita menyatakan kalau kita itu satu sebenarnya. Itu sebagai bangsa Indonesia, sebagai bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Artinya walaupun kita memiliki daerah-daerah yang berbeda, tapi kita memiliki kesamaan tadi, kesamaan bahasa, kesamaan tanah air, kemudian kesamaan bangsa, teman-teman. Nah, di sini ya orang melakukan atau menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati simbol negara yang mencerminkan bentuk nasionalisme yang dasarnya apa? Dasarnya apakah karena kesamaan budaya dan tradisi? Ya bukan cuman ini. Alasan utamanya orang itu melakukan nasionalisme karena dia memiliki kesamaan tadi sehingga dia melakukan kesetiaan. Sehingga timbul rasa kesetiaan yang mendalam. Nah, maka kesetiaan kepada negara itu membuat orang menjaga persatuan dan kesatuan. Dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat itu juga merupakan cara warga negara menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, upaya untuk memajukan perekonomian itu kurang tepat. Kesamaan agama itu juga kurang tepat, kesamaan suku juga kurang tepat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu jawabannya di B. Lanjut. Seorang warga negara yang aktif membantu evaluasi korban banjir dan memberikan bantuan logistik selama bencana mencerminkan bentuk partisipasi dalam bela negara melalui apa? Boleh teman-teman komen di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Coba analisis. Cari intinya apa? Komentari ya. Nanti teman-teman yang pengen klaim segera di website privatalfish.id untuk bonus TO-nya ini ya, sama bonus kelasnya. Buat teman-teman yang pengen rekaman kelas online yang lebih lengkap lagi ada di website privatalfish.id ya. Selamat belajar teman-teman semuanya. Semoga lulus dan diterima sebagai ASN. Amin. Makasih yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.